Thank you. Aduh, luar biasa nih. Hari ini disebut juga sebagai Hari Kadrun Nasional. Karena Rizik Syihab bebas bersyarat dari rutan Bareskrim. Wah, luar biasa ya. Dan seolah-olah ini kode alam. Sekarang giliran si Beci atau yang punya nama lengkap Muhammad Subaghi Azal Sani. Wah, luar biasa ya. Mendapat giliran menikmati suasana tahanan di rutan Medaeng, Jawa Timur. Ya, ini kayak pergantian pemain ya. Nggak ada hubungannya sih antara Rizik Syihab dengan si Beki ini, nggak ada. Nggak ada. Tapi kasusnya sih agak sedikit mirip ya. Sama-sama menguras keringat. Ya, maksudnya keringat penegak hukum maksudnya ya. Sama-sama ribet gitu loh. Ya, kalau sang imam kan hari ini mulai menghirup udara segar setelah setahun lebih berada di rutan Bareskrim ya. Dan di saat yang sama si Beki atau tulisannya Beci ini sudah 12 harian berada di rutan Medaeng. Sudah mulai terbiasa dengan tidur bareng cowok-cowok ya Mas ya. Ya, kasus pencabulan santri oleh ustadznya yang melibatkan anak kiai di pesantren Jombang ini memasuki babak baru. Babak pertama dulu yaitu proses penangkapan si Beki ini udah banyak menghabiskan tenaga dan waktu. Berliku-liku. Kayak aparat ini cuma ngurusin dia doang. Emang yang diduga melanggar hukum itu situ doang. Ya, nah padahal kalau dia yakin nggak salah dan nggak ada masalah, kenapa juga mempersulit? Sampai kemudian masalah ini melebar dan membawa-bawa nama bapak dan pesantrennya. Dan kasus ini tadinya cuma masalah di kota kecil ya, ibaratnya gitu ya. Tapi karena ribetnya si Beki ini dan juga melibatkan keluarga besarnya, ya kemudian ini jadi viral seluruh dunia. Tapi yang menarik memang bukan cuma proses peradilannya aja. Sebetulnya peradilannya sih sudah sebelumnya ya. Sebelumnya ini peradilannya sudah dimulai dan sebenarnya ada yang nyaris terlewat dari pandangan publik nih. Kemarinnya sudah mulai kan peradilan, proses pengadilan pertamanya itu sudah dimulai ya. Tapi sebelumnya ini ada sesuatu yang terlewat, yang mungkin nggak terlalu aware, kita nggak terlalu mantau. Yaitu ketika petugas sedang melakukan proses penyitaan barang bukti di kamarnya si Beki ini, ditemukan laptop milik si Beki dalam kondisi masih hidup atau nyala. Nah, penasaran dong, apa isi laptop dari Pak Ustadz yang diduga pelaku pencabulan santrinya ini? Dan ternyata isinya Windows bajakan. Bukan. Emang kita ini Microsoft zaman dulu yang sering sweeping Windows bajakan? Enggak, bukan. Ini persoalan serius loh. Jangan bercanda melulu. Nanti kadrun kesel. Ya, setelah ditelisik oleh aparat, laptop yang konon gosipnya, layar LCD dan juga keyboardnya itu ada seperti cipratan cairan-cairan lengket gitu. Kok jijik ya sejadinya. Ya, setelah laptop itu diamankan sebagai barang bukti dan ternyata data di dalam laptop itu berisi tagihan reseller rokok kesehatan. Bukan. Ya, karena si Beki ini memang katanya sambilannya adalah dagang rokok kesehatan. Yang konon rokok yang dia jual ini isinya bukan tembakau, sembarang tembakau. Bukan cuma tembakau, tapi ada cengkeh, bawang putih, cabai, lengkuas, santan, dan juga potongan daging kambing. Lah, ini sih bukan rokok, ini kuah sop kambing namanya. Bukan itu. Maksudnya isinya itu adalah bahan-bahan alami atau herbal seperti mahkota dewa, kemudian jinten hitam, yang katanya bisa membuat kesehatan, ya, buat kesehatan terutama itu kesehatan rekeningnya si Beki ini maksudnya. Ya, rokok si Beki ini namanya, mereknya itu Sehat Tentrem. Wah, luar biasa. Rokok Beki yang disebut sebagai rokok kesehatan ini disebut sebagai atau mereknya itu Sehat Tentrem. Dan ini nggak main-main karena harganya itu sebungkus tuh ada yang sampai 350.000. Ya ini sih mungkin bener bikin sehat badan, tapi bikin dompet langsung sakit ini. 350.000 sebungkus. Kalau beli rokok biasa 1 slep. Dan kabarnya
Kabarnya si Becky ini juga memaksa santri perempuan di tempatnya dia itu untuk merokok. Si Beci atau Becky ini memaksa santri perempuannya untuk merokok. Ini ada dari pengakuan saksi yang dirilis beberapa media. Becky ini nyuruh santriwatinya merokok. Persoalannya rokok yang mana ini? Rokok kesehatan tadi. Ya kalau rokok kesehatan tadi kan mungkin nggak terlalu banyak ininya ya. Kalau rokok biasa, mungkin rokok kesehatan maksudnya dia ya. Produknya dia itu. Enak banget dong si Becky ini. Santriwatinya dipaksa merokok. Infonya sih, rokoknya sih nggak gede-gede amat. Seginilah. Jangan rokok mau segede apa ya, segini kan rokoknya itu. Tapi itu kan pemaksaan. Kasihan santri yang nggak merokok. Dicekokin tiap hari. Ya nggak usah maksa santri wanita untuk merokok dong bang. Mereka dititipkan di pesantren si Becky ini kan buat belajar agama. Gimana kalau keluar dari tempat itu bukannya jago agama malah jadi ahli hisab? Ya. Sekarang si Becky ini udah di Rutan Medaeng. Udah ada yang rajin ini belum ngajak merokok. Kan mungkin ya di lapas kan bebas ya. Ya jangan maksa-maksa merokok loh kalau ada tahanan lain gitu ya mas, hati-hati loh mas, ntar dipukulin loh. Seorang yang ngajak merokok. Kan bisa mas Becky itu merokok sendiri di pojokan misalnya. Saya tahu terbiasa ya, karena kan kabarnya dia suka memaksa santriwati untuk merokok. Nanti di tahanan dia juga gitu lagi, liar ya. Jangan. Ya mulailah dibiasakan merokok sendiri mas. Lebih aman, apalagi rokoknya rokok kesehatan. Apalagi ngajak ngerokok petugas aja ya, jangan. Bahaya itu. Nambah lagi pasalnya, pasal memaksa ngajak merokok maksudnya itu ya. Nah, ketika petugas yang membawa laptopnya si Becky, ini balik lagi ke laptop ya. Ketika petugas yang ngambil barbuk si Becky ini yang berupa laptop itu sebagai barang bukti atas dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan si Becky ini, ditanya awak media soal isinya, petugas itu tak mampu menjawab. Serem banget ini. Ya, bisa jadi adalah soal laptop ini adalah temuan barang bukti yang sangat penting untuk mengungkap kasus yang cukup menarik perhatian orang-orang yang prihatin dengan kekerasan seksual di tanah air ini, kecuali Gubernur Jawa Timur. Ya, meski banyak kejadian terkait kejahatan seksual di daerahnya, Gubernur Jawa Timur memilih sidak soal rendang aja. Kirain ya sebagai seorang wanita, seorang ibu, tadinya saya pikir Gubernur Jawa Timur ini bakal lebih proaktif dalam mengawal dan bekerja penuh mensosialisasikan bagaimana cara menghindari atau bersuara soal kesehatan seksual, soal kejahatan seksual pada warganya. Ternyata enggak. Ya mungkin sibuk yang lain ya, saya nggak tahu ya. Sibuk persiapan Nyapres. Ya. Kalau gara-gara pengen nyapres ada pejabat sampai melalaikan rakyatnya. Kalau gara-gara pengen nyapres ada kepala daerah lupa tugas utamanya. Berarti Anda sama sekali nggak layak jadi presiden. Karena apa? Ya karena yang paling dasar soal menjadi presiden saja Anda nggak punya. Yaitu empati kepada rakyat. Jadi serius kontennya ya. Kalau serius itu ke Bang Ade Armando itu nontonnya. Kalau serius banget tuh ke Mas Denny Sregar itu. Iya dong. Kalau ke saya ya sedikit pengetahuan dengan bercanda biar nggak terlalu stres ya. Nanti kalau stres kayak Mas Becky. Oh iya, ketika petugas yang membawa laptop si Becky ini sebagai bukti atas dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Mas Becky ini, ditanya awak media soal isinya, petugas itu tak mampu menjawab, terdiam. Petugas itu nampak tegang. Wah, ini biar ada dramanya. Ya wartawan yang tanya pun merasa menyesal telah menanyakan isi laptop si Becky.
Sang wartawan seolah menganggap bahwa sepanjang karirnya ini adalah pertanyaan yang paling berbahaya yang pernah ia sampaikan kepada narasumber. Yaitu tanya, apa isi laptop si Becky? Ya, kemudian petugas sambil berjalan mencoba menjawab. Tapi karena ini masih dalam ranah penyidikan, akhirnya petugas hanya memberi kode kepada wartawan. Petugas hanya memberi kode dengan jarinya. Bukan. Itu artinya katanya adalah baru diinput, data itu baru dimasukkan. Data sedang diinput, belum bisa disampaikan. Kurang lebih begitu ya. Atau hanya menjawab horor isinya. Iya, petugas cuma bilang gitu, laptopnya horor. Ya ini kan kemudian membuat publik, membuat masyarakat, membuat netizen ramai-ramai menebak makna kalimat yang disampaikan oleh bapak petugas ini. Ada yang menerka bahwa isi dari laptopnya si Becky ini adalah kumpulan film-film almarhum Susana. Mulai dari Sundel Bolong, Ratu Pantai Selatan, Nyi Blorong, sampai film Nyi Ageng Ratu Pemikat. Ini kayaknya tontonan saya semua ini. Ya, lalu ada netizen yang menebak juga bahwa isi laptop si Becky adalah kumpulan soal-soal masuk perguruan tinggi favorit. Ini tebakan macam apa ini? Ya, bahkan ada masyarakat yang menebak bahwa isi laptop Becky adalah hasil rekaman perbuatannya selama ini. Yaitu film cara pembuatan rokok herbal. Ya, si Becky ini sedang menghadapi hari-hari yang berat dalam hidupnya. Kalau semua ini terbukti, ya tentu saja bukan salah orang lain Becky harus mendekam di penjara saat ini, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun dan pasal perbuatan cabul dengan ancaman pidananya maksimal 9 tahun. Selain itu juga ada kalau nggak salah pasal 294 ayat 2, yaitu pencabulan karena relasi kuasa. Murid dengan guru misalnya, dosen dengan mahasiswa, itu namanya relasi kuasa. Dengan ancaman pidana 7 tahun. Nggak main-main ini. Pasalnya berlapis. Dan lapisnya bukan lapis legit ini. Ya. Kalau terbukti semua, bisa 20 tahunan Mas Becky. Bisa 20 tahunan Mas Becky jualan rokok herbal di lapas. Iya, tentu kita apresiasi petugas, kepolisian, dan aparat hukum yang meskipun awalnya kasus ini sangat sensitif karena melibatkan sebuah pesantren, tapi akhirnya bisa juga naik sidang. Nah, yang juga menarik adalah jaksa penuntut dalam kasus pelecehan ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jawa Timur. Jaksa tingginya sendiri turun tangan, namanya Bumia Amiati. Kajatinya turun langsung. Mungkin ini untuk mengimbangi ya, karena Becky ini memakai pengacara sekaligus politisi Gede Pasek Swardika. Wah, saya kenal itu. Pernah menjadi kader Partai Demokrat dan Partai Hanura. Bahkan sebelumnya dia ini selain sebagai ketua partai saat ini ya, ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara namanya, dia adalah seorang lawyer. Ya. Proses peradilan ini bakal seru. Apakah Gede Pasek secara profesional mampu membuktikan bahwa burung si Becky ini nggak celamitan? Atau sebaliknya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Bumia Amiati yang nggak ada hubungannya dengan Nia dan Niati ini mampu membuktikan bahwa rokok herbal si Becky sudah banyak yang dipaksa menghisap. Oke, terima kasih. Saya Mas Jopray. Aman kan?